dunia ini. Saya kembalikan lagi yang beberapa minggu kemarin, sholat itu harus disunahkan dan wajib diawali dengan niat. Jadi hidup ini dituntut, diharuskan kita harus punya niat. Niat kita hidup dalam dunia ini untuk apa? Orang hidup tanpa niat, maka dia akan tersesat. Dia akan bingung menjalani kehidupan ini karena tidak punya niat dan tujuan. Jadi Allah gambarkan dalam sholat itu diawali dengan niat. Setelah niat, ada gerakan yang mengangkat kedua tangannya. Di situ digambarkan tentang penyerahan diri kita seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita bertakbir Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tiada yang lebih besar kekuasaannya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk di alam dunia ini dikumpulkan menjadi satu, tidak akan sanggup mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengangkat kedua tangan kita sambil kita melafazkan kalimat Allahu Akbar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai seluruh kehidupan kita, hidup mati kita, seluruh jasad dan rohani kita, dan seluruh alam semesta ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Setelah itu jatuhlah kedua tangan kita di dalam pelukan, berharap kita selalu di dalam perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sedang memeluk seseorang, dia memberikan pertolongan. Seorang ibu memeluk anaknya, dia memberikan pertolongan, perlindungan penuh kepada anaknya. Seorang kakak, dia memeluk adiknya, begitupun dia memberikan perlindungan sepenuhnya kepada adiknya. Di dalam sholat itu pun, setelah itu kita ada mengawali dengan yang namanya doa iftitah. Doa iftitah ini kalau kita pahami, kita dalamin, doa iftitah ini awal mula daripada kita menjalankan kehidupan kita. Ilmunya itu, asal mulanya itu adanya di dalam doa iftitah tersebut. Di dalam doa iftitah itu kita ada mengatakan suatu sumpah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku serta hatiku kepada Tuhan Zat pencipta langit dan bumi. Itu kita bersumpah. Setelah kita mengangkat tangan, kita berserah diri kepada Allah, kita berharap perlindungan kepada Allah sepenuhnya dengan jatuhnya tangan di pelukan kita. Kita sempurnakan dengan sumpah kita itu. Aku hadapkan wajahku, hatiku. Dalam artinya kita menghadapkan seluruh jasad dan batin kita ini berserah diri kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan sumpah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholat, hidup dan matiku kuserahkan kepadamu Allah, Zat penguasa seluruh alam semesta. Kita pun berserah diri di situ. Kita pun mengakui, bersumpah, aku ini menjalankan ibadah sholat ini, hidup dan matiku ini hanya berserah kepadamu ya Allah. Di sini Allah menuntut kita hanya untuk berhajat kepada Allah. Jangan berhajat kepada manusia. Karena di dalam sholat pun kita mengawali kehidupan kita pun kita sudah mengatakan sumpah. Kita sudah bersumpah kepada Allah Zat penguasa alam semesta bahwa kita berserah diri, ibadah kita ini hanya untuk Allah. Hidup dan mati kita ini hanya untuk Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan suatu aktivitas ibadah, dia hanya mengharapkan pujian dari orang, mengharapkan dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang ahli ibadah. Kenapa ibadahnya itu sia-sia? Karena disumpah dia pun dia hanya berserah diri kepada Allah. Ibadahnya ini hanya untuk Allah. Jadi kalau selain daripada Allah itu tidak diterima ibadahnya. Itulah sumpah kita di dalam doa iftitah tersebut.
Setelah itu kita melanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Ummul Quran, induk daripada Al-Quran, ibunya daripada Al-Quran. 7 ayat yang berulang-ulang, yang semua itu terangkum di dalam suratul Al-Fatihah. 30 juz itu adanya di semua di dalam, kuncinya itu di dalam suratul Al-Fatihah. Karena suratul Al-Fatihah itu adalah ibu daripada Al-Quran, yang melahirkan surat-surat ayat-ayat lain daripada Al-Quran itu, yaitu suratul Al-Fatihah. 7 ayat yang diulang-ulang. Kita berserah kepada Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Rahman, yang kasih dan sayang. Sini Allah menuntut kita, sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Rabbul Jalla Jalla Ta'ala. Tiada lain selain ibadah kepada Allah. Jadi Allah menuntut, Allah sudah mengajarkan kepada kita, awali dengan kalimat basmalah setiap melakukan aktivitas ibadah. Tuh. Di sini Allah mengajarkan kepada kita, menuntut kita untuk setiap melakukan aktivitas apapun, niatkan untuk ibadah. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Orang yang tidak diniatkan untuk ibadah aktivitasnya itu, dia tidak mendapat nilai amal ibadah sama sekali. Alangkah lebih baik kita niatkan untuk ibadah. Tuh. Kita niatkan untuk ibadah. Jadi walaupun tidak serius itu, kalau kita sudah niatkan untuk ibadah, maka akan tercatat di dalam amal, buku catatan amal kebaikan kita, yang akan nanti bermanfaat di yaumil akhir nanti, yaumil hisab. Tuh. Dibandingkan kita tidak melakukan aktivitas niat, aktivitas ibadah, sia-sia, catatan amal kita tidak bertambah. Kalau kita niatkan untuk ibadah, catatan amal ibadahnya bertambah. Nanti kelak kita akan nikmati, bukan hanya di yaumil hisab nanti. Kita meninggalkan alam dunia ini, masuk ke alam kubur, kita sudah mulai merasakan hasil daripada aktivitas kita yang selalu kita niatkan untuk ibadah. Awali minimal kita awali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Jamal Kiram, kalimat basmalah ini luar biasa. Kalau kita mengetahui hakikat daripada kalimat basmalah ini, hakikatnya ketika kita menyebutkan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kita mengikut sertakan Allah Rabbul Jalla Jalla Ta'ala itu di dalam aktivitas kita. Jadi orang yang selalu melakukan aktivitasnya itu diawali dengan kalimat basmalah, dia akan selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan selalu terlindungi karena Allah akan mengirimkan malaikat untuk mengawasi dia. Karena kita sudah mengajak Allah untuk ikut menyaksikan aktivitas ibadah kita, untuk ikut menjaga kita di dalam aktivitas ibadah kita. Lewat kalimat basmalah kita sebut nama Allah. Kita sebut nama orang saja, orang itu pasti menoleh. Ibaratnya kita memanggil dia. Apalagi Allah yang kita sebut. Zat yang maha gaib, zat yang tempatnya di mana saja. Dimanapun kita berada, Allah adanya di situ, yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Rahman ya Rahim, yang kasih dan sayang. Setelah itu kita dianjurkan untuk bersyukur, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita memuji Allah. Setelah itu Ar-Rahman Rahim, kita menyebut kasih sayangnya Allah, berharap adanya kasih sayang Allah untuk kita. Dan kunci daripada surat Al-Fatihah itu ada kita melakukan bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah hamba ini menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah hamba berharap, memohon pertolongan. Di dalam sholat saja
sudah digambarkan bagaimana hidup kita di alam dunia ini. Selain kita berserah kepada Allah, ada ikhtiar juga. Kita berharap Allah ini memberikan pertolongan kepada kita lewat kita sudah beribadah kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah. Hamba tidak menyembah selain kepadamu ya Allah. Di dalam ikrar kita, kunci daripada surat Al-Fatihah tersebut yaitu adanya di situ, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah. Menyembah ini dalam arti keseluruhan kita berserah diri kepada Allah. Keseluruhan kita serahkan hidup kita kepada Allah. Keseluruhan kita hanya berhajat kepada Allah. Dan juga jangan kita berpikiran hanya berhajat kepada Allah, terus kita sudah tidak berhajat lagi pada manusia. Tidak. Dalam artinya, maksud dan artinya itu kita butuh juga berhajat kepada manusia karena kita masih hidup dalam dunia. Tapi jadikan manusia itu sebagai perantara, bukan sebagai penolong, dan juga bukan sebagai penentu hasil daripada apa yang kita hajatkan. Manusia itu kita jadikan sebagai perantara karena kita masih hidup dalam dunia, butuh manusia, butuh teman, butuh tetangga, butuh saudara yang membantu kita. Kita berhajat hanya kepada Allah, hajat yang keseluruhan, hajat yang berharap balasan hanya dari Allah, hajat yang berharap apa yang kita hajatkan itu pengabulan hanya dari Allah, bukan dari manusia. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, jalan yang sebagaimana yang engkau inginkan aku menjalankan jalan tersebut, jalan yang nanti dapat menyelamatkan aku dunia dan akhirat, jalan sebagaimana yang sudah dituntunkan diajarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan orang-orang yang tidak engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat. Di dalam Al-Fatihah pun kita sudah banyak berharap kepada Allah. Setelah itu adanya gerakan solat yang namanya ruku. Nah, sebagaimana yang minggu kemarin saya pernah sampaikan, ruku ini menggambarkan, mengajarkan kepada kita bahwa orang hidup dalam dunia ini tidak akan selamanya dia akan berdiri kokoh. Suatu saat dia akan terjatuh. Itulah kehidupan. Kehidupan ini terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang dia berdiri kokoh, suatu saat dia akan terjatuh. Dan jika kita masih ada di alam dunia ini, ketika kita terjatuh harus berusaha untuk bangkit kembali. Harus berusaha untuk bangkit kembali. Di dalam sholat itu setelah kita ruku, kita bangkit kembali. Mengangkat kedua tangan pun kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyebutkan sami Allahu liman hamidah. Kenapa beda? Yang lainnya Allahu Akbar, bangkit dari ruku itu sami Allahu liman hamidah. Kenapa ada perbedaannya? Yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Perbedaan. Siapa yang dipuji sama Allah? Itu riwayatnya, di dalam suatu riwayat itu asbabun riwayatnya itu disebabkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajmain. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar ini, beliau ini orang yang tidak pernah ketinggalan untuk berjamaah dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada suatu kesibukan atau suatu kehalangan ketika sholat asar itu, Sayyidina Abu Bakar ini dia terlambat untuk datang. Dia terlambat untuk hadir di awal sholat berjamaah. Ini Sayyidina Abu Bakar.
Ketika dia sampai ke masjid itu, dia menemukan Rasulullah dan para jamaah lainnya itu dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku. Sayyidina Abu Bakar pun ikut masuk ke barisan tersebut dan ikut melakukan ruku sambil beliau bertasbih kepada Allah. Dia memuji Allah karena Allah masih memberikan kesempatan Sayyidina Abu Bakar untuk bisa berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW walaupun tidak melalui awal daripada sholat tersebut. Beliau menemukan sudah dalam keadaan ruku. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar mau masuk itu, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menahan punggung Rasulullah untuk tidak cepat bangun. Sambil malaikat Jibril alaihissalatu wassalam membisikkan kepada Kanjeng Rasul bahwa sahabat Abu Bakar ini mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah ya Rasulullah, sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah cinta kepada Sayyidina Abu Bakar ini sampai Allah berpesan kepada Jibril, tasbih daripada Sayyidina Abu Bakar ini sampai kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Maka diperintahkan untuk Nabi Muhammad SAW ini bangkit daripada ruku itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi asbab Sayyidina Abu Bakar ini, maka sebelum itu tetap Allahu Akbar itu tetap, bangkit dari ruku pun tetap Allahu Akbar Rasulullah. Jadi sejak kejadian itu maka jadi berubah. Jadi sami Allah liman hamidah. Dan di dalam sholat itu pun digambarkan tentang kehidupan ini, suatu saat kita terjatuh. Itu yang namanya sujud. Sujud ini banyak arti makna daripada sujud ini. Makna yang pertama digambarkan tentang orang hidup ini, sebesar apapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sehat apapun kita, suatu saat kita akan terjatuh. Suatu saat kita akan mencium asal muasal daripada diri kita. Dan di dalam gerakan sujud ini Allah menggambarkan Allah tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Semua, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau rakyat, mau alim, mau bodoh, di dalam sholat ketika sujud semua sujud mencium tanah. Allah tidak membedakan, wah kamu yang miskin saja cium tanah, saya kaya tidak perlu cium tanah. Oh kamu nih rakyat cium tanah, saya pejabat tidak perlu cium tanah. Semua diperintahkan di dalam gerakan sholat itu untuk tunduk kepada Allah, untuk mencium asal muasal diri kamu. Di sini Allah menyadarkan kita harus sadar, hebat apapun kamu, sebesar apapun jabatan kamu, sebanyak apapun harta kamu, status apapun kamu, kamu tetap akan kembali ke asal muasal diri kamu, yaitu tanah, tempat di mana kaki kamu selalu berinjak. Tanah ini adanya di bawah telapak kaki kita, yang paling rendah kita injak-injak. Akan tetapi semua diperintahkan untuk sujud menciumnya di dalam gerakan sholat. Di sini Allah gambarkan bahwa apapun status jabatan kita, apapun kehidupan kita, mau kaya mau miskin, semuanya itu jangan pernah ada sifat sombong, merasa diri lebih baik, lebih besar. Karena waktu ini terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang muda akan menjadi tua. Ketika kita muda masih bisa bergerak dengan bebas, suatu saat kita akan tua, tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Tuh, kemana-mana kita akan dituntun, berjalan pun kita susah. Tuh. Di sini diajarkan kita harus ingat, kita ini tidak akan selamanya kuat. Bergantinya hari, bertambahnya waktu, bergantinya waktu,
itu hakikatnya bukan bertambahnya umur kita. Hakikatnya justru itu berkurang jatah hidup kita di alam dunia. Orang yang bertambahnya tiap tahun merayakan miladnya dengan cara hura-hura, makan-makan, itu orang-orang yang dibilang dia tidak sadar bahwa bertambahnya usia dia itu justru itu jatah hidup dia di alam dunia ini dikurangin, berkurang setahun. Jadi kenapa para ulama-ulama menganjurkan ketika bertambahnya usia kamu justru perbanyak amal ibadah kamu? Karena ditakutkan ketika bertambahnya usia kamu, besoknya kamu sudah meninggalkan alam dunia ini. Karena umur ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham. Jadi di dalam sujud ini digambarkan, hakikatnya dalam sujud ini menggambarkan kita ini jangan ada sifat merasa diri lebih. Jangan ada merasa diri ini sombong. Dikumpulkan seluruh alim ulama, seluruh orang ahli ibadah, seluruh orang alim di dunia ini dari pertama kali ciptakan alam dunia sampai dengan akhir kehidupan alam dunia ini dikumpulkan, disatukan mereka melawan satu saja ilmu yang didapatkan oleh iblis, tidak akan ada apa-apanya. Ilmu kita ini dikumpulkan semua dibandingkan satu saja ilmu yang dimiliki oleh iblis, yang Allah karuniakan kepada iblis, itu tidak ada apa-apanya. Iblis itu bapak-bapak 4000 tahun fokus hanya ibadah kepada Allah. Iblis makhluk yang bergerak yang pertama kali diciptakan Allah itu namanya iblis. Itu yang namanya Ajajil itu. Sebelum malaikat diciptakan, iblis sudah lebih dahulu diciptakan. Iblis 4000 tahun. Ada riwayat mengatakan 40.000 tahun. Tugas hanya beribadah kepada Allah. Sujud-sujud. Dia ruku-ruku, tasbih-tasbih. Tidak ada lain. Perintah Allah, Allah perintahkan ibadah ini dikerjakan. Makanya seluruh ilmu kebaikan yang Allah miliki itu Allah berikan kepada iblis. Itu iblis, hebatnya iblis. Luar biasa ilmunya. Tuh. Namun ketika diciptakan Adam alaihissalatu wassalam, iblis melihat Adam ini ciptakan dari mana? Dari saripati tanah, dari zat yang paling kotor, zat yang paling rendah. Yang iblis itu paham tanah itu tempat di mana makhluk itu injak-injak paling rendah. Makanya iblis itu tidak senang ketika Allah perintahkan untuk menghormati Adam. Iblis merasa dia lebih mulia, makhluk yang pertama kali diciptakan, dan dia diciptakan daripada api yang jelas lebih mulia daripada tanah. Iblis menolak. Tuh. Satu saja dosa daripada iblis, Allah laknat. Seumur dunia selama-lamanya Allah tidak akan mengampuni iblis. Satu saja dosa iblis itu, durhaka sama Allah. Kedurhakaan iblis itu hanya Allah cuma satu, tidak mau melaksanakan satu perintah Allah hanya untuk menghormati Adam. Tuh, Allah laknat dia, turunkan ke alam dunia abadan, selama-lamanya. Hancur dunia ini, masuk ke dalam neraka. Iblis langsung dimasukkan ke dalam neraka abadan, selama-lamanya. Iblis. Kita pernah nggak bayangkan berapa kali kita durhaka sama Allah? Ilmu kita nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, tapi kita durhaka. Setiap saat kita durhaka sama Allah. Hari ini kita duduk nih, kita orang-orang baik nih duduk karena mengaji. Tidak ada jaminan kita keluar dari tempat ini, setan bisikin kita, godain kita, sampai di rumah ada suatu permasalahan mungkin sama tetangga merasa terganggu motor kita, atau mungkin sama istri kita terganggu ketika dia tidur dibangunkan gitu. Iblis bisikin, jadi keributan, kita buat dosa lagi. Sia-sia yang kita dapatkan di tempat ini itu hilang semua, sia-sia.
Makanya kan waktu minggu-minggu kemarin itu saya sampaikan, biasakan ketika kita berangkat dari tempat tinggal kita, rumah kita itu, langkahkan kaki. Sebelum melangkahkan kaki itu, kita harus punya niat. Niat kita ini ingin mengaji ini untuk apa? Menuntut ilmu untuk apa? Kita niatkan, kita mohon kepada Allah. Hamba ingin melangkahkan kaki menuju ke tempat majelis ilmu. Engkau bukakan hatiku untuk menerima hidayah ilmumu. Engkau berikan asbab ilmu itu, menjadikan aku hambamu yang lebih baik daripada hari ini. Besok aku lebih baik lagi. Asbab ilmu ini, aku bisa menjadi orang yang dapat selamat dunia dan akhirat. Dan bukan cuma hamba ya Allah selamat, hamba bisa menjadi asbab keselamatan keluarga hamba, anak keturunan hamba, para tetangga-tangga hamba, dan keluarga hamba. Kita niatkan dari sejak kita mau berangkat ke majelis ini. Intinya kita niatkan Allah berikan semua kebaikan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Itu saja, Allah Maha tahu. Kita niatkan Allah berikan semua yang engkau janjikan buat hamba-hambamu yang mau menuntut ilmu. Berikan kepada hamba semua karunia darimu itu. Tuh, berangkat tempat ini. Kembali pun sama. Kembali ke sini kita pun niatkan sama. Semoga apa yang hamba dapatkan di tempat ini dapat bermanfaat untuk hamba ke depan nanti, khususnya buat diri hamba, keluarga, anak keturunan hamba. Kita niatkan balik ke sini, jangan kita sia-siakan. Kita niatkan juga. Mohon Allah selalu melimpahkan kita hidayah, rahmat, keberkahan daripada asbab kita menuntut ilmu di tempat ini. Jadi menuntut ilmu ini tidak mudah, Bapak. Tidak mudah. Jangan berpikir kita menuntut ilmu ini mudah. Sangat susah. Orang sealim apapun, ini penyakitnya orang alim nih. Penyakitnya orang yang banyak ilmu nih begini. Ketika dia sudah banyak menuntut ilmu, apalagi yang lulusan pesantren, dia ketika mau hadir di suatu majelis sebagaimana di tempat ini, itu kebanyakan enggan. Karena sudah berpikir dia sudah dapatkan ilmu yang bakal didapatkan di tempat ini, dia sudah pernah dapatkan. Itu kebanyakan itu penyakit daripada orang-orang yang alim itu, orang yang banyak sudah senang menuntut ilmu. Tuh. Padahal kalau dia pikir, walaupun dia sudah paham tentang ilmu yang akan didapatkan di tempat ini, tentang pembahasan kitab di tempat ini, tetap dia hadir, justru dia akan dapatkan double pahalanya daripada orang-orang yang mendapatkan. Satu, didapatkan pahala daripada menuntut ilmu. Yang kedua, didapatkan pahala tawadu. Dia merasa masih butuh pembaharuan daripada ilmu yang pernah didapatkan. Tuh. Semua butuh pembaharuan. HP kita saja butuh pembaharuan. Apalagi cuman hati dan batin kita ini, kita butuh pembaruan. Hakikat orang yang datang menuntut ilmu itu memperbaharui iman dan batin dia. Iman dan batin dia. Satu kali melangkah kaki itu, satu pahala, satu pengampunan dosa, satu pengangkatan derajat. Bahkan ada beberapa ulama dia mendapatkan 10 pengampunan dosa, satu langkah nih, 10 pengampunan dosa, 10 pahala, 10 pengangkatan derajat. Itu orang menuntut ilmu. Bahkan para ulama salafun salih itu merangkumkan orang yang datang menuntut ilmu itu 70.000 malaikat akan menaungi dia. Bayangkan 70 malaikat saja itu mengangkat tangan beristighfar mohon ampun kepada kita, itu luar biasa. Makhluk tanpa dosa ini yang minta ampun, apalagi 70.000. Waduh, Masya Allah.
Itu kalau satu Jatiroto 70.000 tuh. 70.000 malaikat itu datang menaungi kita. Bukan cuma satu majelis, setiap satu orang, tiap perorangan. Tugas mereka apa? Istighfaru malaikat, meminta ampun malaikat untuk orang tersebut menuntut ilmu, untuk Allah mengampuni dosanya. Tuh. Jadi luar biasa, bersyukur kita ini jadi umatnya Rasulullah. Bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Kita bayangkan jika kita ini hidup di zaman umatnya nabi-nabi terdahulu, satu kali berbuat maksiat, satu orang berbuat maksiat, Allah kasih peringatan, buat maksiat lagi, Allah kasih peringatan, buat maksiat lagi, satu kampung Allah hancurkan. Padahal cuma asbab satu orang, itu nabi-nabi terdahulu. Dan kita jadi umatnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW, luar biasa. Satu kampung itu 100 orang saja buat maksiat itu, Allah Rasulullah masih mohon ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Beruntung kita. Jika kita berbuat kebaikan, Rasulullah mendapatkan kabar umatnya berbuat kebaikan, menuntut ilmu, berzikir, bertasbih, lisannya selalu bertasbih kepada Allah. Pokoknya semua umatnya ini melakukan suatu kebaikan, itu Rasulullah gembira. Dia bahagia, Rasulullah luar biasa bahagianya. Akan tetapi jika umatnya Kanjeng Rasul berbuat kesalahan, Rasulullah bersujud di bawah yang harus mohon ampun kepada orang tersebut. Itu luar biasa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Kita berbuat kebaikan, Rasulullah bahagia. Rasulullah kalau sudah berbahagia, Allah pun ikut bahagia kepada kita. Allah pun ikut senang kepada kita. Kita berbuat kesalahan, Rasulullah yang menanggung mohon ampun kepada Allah untuk kesalahan kita. Untuk Allah mengampuni kesalahan kita. Beruntung kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perjalanan hidup ini itu Allah sudah gambarkan banyak di dalam sholat tersebut. Dan di dalam sholat ini pun ada yang namanya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu ada 8 munajat yang luar biasa. Kalau kita baca dan kita pahami arti daripada 8 permohonan munajat tersebut. Para ulama salafun saleh pun mengatakan, jika kita sholat itu dengan kita menghayati ketika duduk di antara dua sujud itu, 8 munajat ini itu cukup mewakili daripada seluruh permintaan kita hidup dalam dunia. Itu 8 itu sudah mencukupi. Permintaan kita itu 8 itu udah semuanya. Itu udah permohonan ampun, permohonan rezeki. Jadi udah semuanya sudah terangkum di situ. Makanya perlu kita ini di dalam sholat ini jangan sekedar kita ini ikut-ikutan. Jadi kita pahami doa iftitah kita baca artinya seperti apa. Terus Al-Fatihah, setelah itu doa bacaan ketika ruku, bacaan ketika bangun daripada ruku, bacaan sujud, duduk di antara dua sujud. Tuh. Kita harus pahami. Itu 8 munajat yang luar biasa. Sudah mewakili seluruh permohonan permintaan kita selama kita hidup dalam dunia ini. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wafani wajuni wadini wafini wafani. Ampuni dosaku, kasihanilah aku, tutuplah aib-aibku. Angkat derajatku, beri aku rezekimu.
luar biasa. Beri petunjuk, sehatkan badanku, dan ditutup dengan pengampunan. Mohon ampun kepada Allah. Itu sudah mewakili seluruh permintaan kita. Sudah mewakili seluruh permintaan kita. Makanya kenapa saya gambarkan pada awal saya di sini, orang yang di luar daripada Nahdlatul Ulama, para salafi, para orang-orang yang itu, mereka banyak kan mengalami istilahnya hidupnya itu sukses, usahanya laris, pokoknya maju apa semua. Karena rahasianya di sini, mereka mendalami benar-benar tentang sholat ini. Mereka pelajari benar-benar tentang sholat ini, makna hakikat daripada sholat, bacaan-bacaannya. Mereka dawamkan sholat ini. Mereka temukan rahasia daripada hidup di dalam sholat ini. Ya, kuncinya ya di dalam munajat itu, adanya di delapan itu, delapan munajat itu. Orang di luar daripada NU itu, Allahumma antas salam, terus lantas jalan. Tidak ada doa. Itu orang di luar dari itu. Karena mereka sudah berdoa di dalam sholat itu, di antara duduk di antara dua sujud itu, mereka sudah meyakini, buat apa lagi kita sudah temukan di situ kok. Delapan ini kita sudah mohon kepada Allah di dalam ibadah sholat malah. Delapan itu. Jadi Allahumma antas salam udah lantas jalan. Mereka tidak ada itu. Cuman keberuntungan kita, untungnya kita ini, kita masih banyak mendapatkan bonus-bonus daripada ibadah. Itu bonus-bonusnya kita berzikir setelah ibadah sholat, kita berdoa, kita duduk di majelis-majelis seperti ini, kita awali dengan zikir, kita tutup dengan doa dan zikir. Inilah bonus-bonus buat kita. Tuh, yang menambah catatan amal ibadah kita. Tuh. Jadi intinya di dalam sholat ini bungkus daripada sholat ini itu adanya di dalam tu'maninah. Ingin merasakan nikmat daripada ibadah itu, rahasianya adanya di tu'maninah tersebut. Perlahan-lahan nikmati hidup, nikmati ibadah. Kalau orang ingin mendapatkan kenikmatan daripada hidup ini, orang itu harus bisa menikmati ibadah tersebut. Orang kalau sudah menikmati ibadahnya, dia akan temukan kenikmatan hidupnya. Dia bekerja, dia niatkan untuk ibadah, dia menikmati pekerjaannya. Orang kalau bekerja sudah menikmati pekerjaannya, tidak ada keluhan. Capek dia istirahat, setelah itu dia kerja lagi. Orang kalau sudah menikmati kerjanya, maka pekerjaan itu akan meningkat menjadi kebutuhan. Itu orang yang menikmati pekerjaan. Begitupun orang yang menikmati ibadah sholat, maka akan meningkat menjadi kebutuhan. Dia akan menangis ketika tertinggal sholat. Dia akan merasa gelisah. Ketika di dalam perjalanan belum sholat, dia akan gelisah karena sudah menjadi kebutuhan dia. Tuh. Orang hidup itu butuh makan. Kalau tidak makan dia lemas. Begitupun orang kalau sudah menikmati ibadah, terus dia menikmati ibadah, istiqomah dalam kenikmatan ibadah tersebut, maka akan meningkat derajatnya menjadi kebutuhan daripada ibadah tersebut. Kalau sudah menjadi kebutuhan, itu udah luar biasa. Itu udah tingkatan para salafun saleh. Untuk tingkatan kita masih agak jauh. Cuman ya kalau kita istiqomah bisa jadi, karena tidak ada hal yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Intinya kita bisa istiqomah, kita niatnya baik sama Allah, kita mohon kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalannya. Yang tadinya tidak mungkin, maka akan menjadi mungkin buat Allah Subhanahu wa taala.
Dan akhirnya sholat ini sebagaimana hidup ini hanya terdapat dua hal. Hidup ini hanya adanya dua hal, ikhtiar dan doa. Cuma dua di dalam hidup ini. Kita jalankan dua-duanya, ikhtiar dan doa, maka kita akan temukan kebahagiaan dalam hidup. Jika hanya ikhtiar tanpa doa, hasilnya itu tidak ada keberkahan. Hasilnya banyak, akan tetapi batinnya tidak akan pernah temukan ketenangan di dalam hasil tersebut. Banyak orang yang sukses, hartanya banyak, akan tetapi tidurnya tidak tenang, tidak kenal tenang di dalam hidupnya. Tuh, takut hartanya diambil orang, takut nanti besok hasilnya tidak akan maksimal seperti hari ini. Tuh, belum lagi ketika dia meninggal, hartanya itu menjadi rebutan anak keturunan dia. Berebut anak keturunannya, harta warisan yang ditinggalkan. Karena dia selama hidup hanya berikhtiar tanpa adanya doa. Tuh. Allah ini Rahman Rahim. Rahman Allah ini berlaku untuk seluruh makhluk alam semesta. Entah itu Muslim, Nasrani, Buddha, mau kafir, mau orang baik, orang jelek, Allah turunkan rahmatnya. Lewat mana? Lewat Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW dalam dunia ini. Rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Allah berikan rahmat kepada semuanya. Rezeki Allah curahkan untuk semuanya, tidak terbatas sama orang yang ibadah, orang yang tidak ibadah, semua Allah berikan rezekinya, Allah curahkan. Disitulah letaknya rahmat Allah. Akan tetapi rahimnya Allah itu khusus sama orang-orang yang istiqamah taat pada Allah dan Rasulullah. Itu rahimnya Allah. Jadi jalankan dua, cuma dua ini, ikhtiar dan doa. Begitupun yang digambarkan di dalam sholat. Sholat ini pun cuma dua hal itu, ikhtiar dan doa. Ikhtiar gerakan-gerakan sholat, menggambarkan tentang perjalanan kehidupan. Nah, di dalam sholat gerakan sholat itu adanya doa. Jadi rahasianya di situ. Gambaran tentang kehidupan ini di dalam rahasia sholat tersebut. Nah, adanya di dua itu. Intinya cuma dua itu, ikhtiar dan doa. Ingin menemukan ketenangan di dalam ibadah, lakukan dengan cara tu'manina, perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Sesuatu yang terburu-buru itu hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau dilakukan secara perlahan-lahan, dia menghayati, menikmati, maka dipastikan hasilnya akan memuaskan. Tuh. Orang kalau terburu-buru itu tidak akan maksimal. Itu pasti tidak akan maksimal. Sesuatu yang terburu-buru. Semuanya. Orang di acara tahlilan baca Yasin buru-buru, hasilnya di mana itu baca Yasin buru-buru? Capek. Hasilnya capek. Itu kalau malaikat punya nafsu itu ditempeleng imamnya. Itu karena tidak jelas bacanya apa. Itu baca Yasin buru-buru. Tuh. Karena itu orang yang memang tidak punya adab sama Al-Quran. Jantung Al-Quran Yasin, dia baca dengan buru-buru. Karena apa? Karena kesombongan dia, karena dia merasa sudah hafal dengan Yasin. Banyakkan orang kalau sudah hafal dengan Yasin itu, dia baca buru-buru. Baca buru-buru. Padahal setelah acara Yasin tahlil itu, selesai semua aktivitas daripada bacaan-bacaan itu, dia duduk, ngopi, bedangan, ngobrol, ngerokok. Lebih banyak waktunya di santai daripada baca Yasin dan tahlil. Tuh. Jadi dia berbuat hal yang sia-sia sepanjang aktivitas tersebut sia-sia. Baca Yasinnya sia-sia.
baca tahlil semuanya sia-sia. Kalau awal sudah sia-sia, semuanya akan ikut jadi sia-sia. Jadi lakukan semua aktivitas ibadah ini harus ada rasa, kuncinya di rasa. Harus ada rasa kenikmatan di dalam ibadah, maka kita akan menemukan ketenangan di dalam hidup kita. Kalau ibadah saja kita sudah lakukan dengan tenang, dengan menghayati, insya Allah ala bidzikrillah ta'minul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Zikir ini dalam arti yang luas, bukan kalimat-kalimat thayyibah. Zikir ini yang sebagaimana yang saya katakan tadi, ama halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu masuk dalam pada kategori zikir. Zikir dalam arti mengingat Allah. Selalu lakukan aktivitas kita itu mengingat Allah, kita ingat Allah. Makanya harus diawali dengan kalimat basmalah, tutup dengan kalimat hamdalah. Awal dengan kita menyebut nama Allah ya Rahman Rahim, berharap aktivitas kita ini asbab kasih sayang Allah dipermudah, dilancarkan, diberkahi. Setelah itu kita tutup dengan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Asbab syukur kita itu insya Allah Allah akan berikan hasil yang memuaskan dan berkah. Jadi intinya gitu, lakukan aktivitas ibadah dengan baik dan perlahan-lahan. Harus ada rasa nikmat di dalam ibadah tersebut, maka dipastikan hidup kita pun akan kita temukan kebahagiaan dan ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Rahman dan keberkahan Allah selalu terlimpahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita sehat wal afiat untuk taat ibadah kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu taala. Allah panjangkan usia kita dan diberikan keberkahan di dalam usia tersebut. Allah mudahkan lancarkan rezeki kita bagaikan air sungai yang mengalir, air sungai yang walaupun dia terhalang oleh batu-batu yang besar, akan tetapi tetap dia mengalir. Begitupun Allah jadikan, Allah limpahkan rezeki itu kepada kita lancar bagaikan air sungai tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak keturunan yang soleh-soleha, anak keturunan yang menjadi cahaya permata kita hidup di dunia dan akhirat, anak keturunan yang ketika kita hidup di alam dunia ini selalu memberikan ketenangan, kedamaian kepada kita, anak keturunan yang kelak ketika kita meninggalkan alam dunia ini mereka tidak pernah melupakan kita, lisan, perbuatan dan hati mereka selalu ingat kepada kita, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kepada kita di alam kuburnya nanti, menjadikan anak-anak keturunan yang sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, bagi keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita yang dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan jadikan asbab sakitnya itu pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita nanti kelak di akhir kehidupan nanti mati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khatimah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ala minkum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.